Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bi ni'matis sihah wal faragh wa an'ama alaina bi ni'matil afiyah wal mu'afah wa an'ama alaina bi ni'matil ukhuwah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'azizil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadin nas lahu ajru 100 syahidin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat fiddin, azzani wa azzakum rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali bersama-sama untuk mengkaji, mendalami pemahaman isi dari Quran dan Sunnah, yang mudah-mudahan dengan semakin kita paham terhadap isi Quran dan Sunnah akan menjadi way of life dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan berbangsa dan negara. Karena sesungguhnya Islam yang kita yakini kebenarannya adalah merupakan manhaj, merupakan pedoman, jalan yang hak, sebagaimana yang sering kita minta kepada Allah setiap saat ketika kita mengerjakan ibadah salat wajib maupun salat sunnah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itulah yang disebut dengan al-Islam. Katanya singkat tapi memiliki kepadatan, muatan atau isi, yang di dalamnya memberikan petunjuk, pedoman dalam semua aspek kehidupan. Baik ketika kita berekonomi, maka kita tetap menjadikan Islam di dalam berekonomi itu supaya kita tidak terjatuh dalam sistem jahiliyah, dalam sistem kemaksiatan, dalam sistem yang tidak mendapatkan ridha dari Allah, maupun di dalam berkeluarga. Kita pun menginginkan, bahkan doa saat ketika kita berijab, mengijab, menerima kalimat qabiltu tazwijaha wa nikahal nafsi bidzalik, maka seluruh para saksi mendoakan kita barakallahu lakum. Ucapan yang pertama oleh kita semuanya itu doa, ya Allah, mudah-mudahan engkau menjadi keluarga yang barokah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
tidak lepas kita harus tetap menggunakan sistem yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Nabi-Nya. Begitupun anak kita yang kita didik, anak kita yang kita jaga, kita pelihara. Allah suruh, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, kata Allah. Qu anfusakum. Setelah itu Allah menyuruh wa ahlikum, dan juga yang paling terdekat dari orang-orang yang kita cintai adalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya, dan seluruh keturunan, ya, dari nasab yang kita miliki. Untuk apa? Supaya kita hidup jangan sampai terjatuh ke dalam aspek kebinasaan. Kalau Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara, nar di situ tidak sekedar hanya mengingatkan pedihnya, ngerinya siksaan jahanam, tetapi makna nar juga di situ adalah kebinasaan, ketidaksuksesan hidup di dunia karena sudah menyimpang dari ketentuan aturan Allah. Dan pandangan sukses yang digambarkan oleh Allah itu bukan sekedar kita hidup sejahtera dengan harta yang berlimpah, dengan rumah yang mewah, dengan kekayaan yang banyak, dengan prestasi sekudang yang prestis untuk dilihat orang. Bukan hanya itu. Memang kita akan bangga, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sekalian akan bangga kalau anak kita jadi orang yang sukses. Baru mendengar anak kita lulus dari mahasiswa sebuah perguruan tinggi dengan IP komlot, bahagia sekali. Apalagi kalau nanti dia masuk ke sebuah pekerjaan, menjabat orang yang penting, semakin bahagia juga. Orang lain akan merasakan bagaimana hebatnya bahagia itu, tetapi belum tentu, karena kebahagiaan yang diminta Allah itu tidak hanya di dunia saja, termasuk juga nanti di akhirat. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh memisahkan kebahagiaan dunia dan juga tidak boleh memisahkan kebahagiaan akhirat. Maknanya adalah bahwa saat ketika kita melaksanakan perbuatan di dunia ini, kita tidak boleh menjadi orang yang sekuler, memisahkan antara agama dengan dunia. Nah, ya Allah, ya, pada malam ini saya akan coba untuk membahas tentang 4 jebakan kehidupan jahiliyah. Ya, mungkin orang banyak bertanya, apakah sekarang ini bisa disebut sebagai abad jahiliyah? Padahal makna jahiliyah itu dulu pernah banyak disampaikan dalam sejarah, ya. Itu lebih pada titik tekan, ya, pada sebelum Nabi, ya, kita Nabi Muhammad diangkat. Kata-kata yang inti dan maknanya itu hampir sama, bahkan muatannya adalah tidak ada bedanya seperti dulu. Ya, kita mendengar, ya, saat ketika masa bangsa Arab melihat bagaimana proses jahiliyahnya sampai dikatakan oleh Allah asyaddul kufur, ya. Jadi seburuk-buruk bangsa Arab saat itu adalah orang-orang yang sangat keras, ya, kekufurannya, karena terlihat di dalam praktek kehidupannya itu sangat sadis. Ketika lahir seorang anak perempuan, ya, maka mereka tidak menerima, ya, bukan karena jeleknya wajahnya. Dalam pikiran mereka tidak ada nilai harga.
Karena perempuan itu tidak bisa menjadi leader, tidak menjadi pemimpin. Ya. Bahkan dianggap hina. Suramlah wajah mereka, maka berputus asa. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang. Bahkan orang minum minuman khamr, ya, tidak hanya diminum saat itu, tetapi minuman khamr di masa jahiliyah kuno itu dijadikan sebagai sarana untuk mandi. Ya. Sekarang itu kalau sepak bola sudah menang gitu ya, para pemainnya disemprot pakai arak gitu. Saya pernah baca di sebuah artikel, semprotan arak kepada para pemain itu sebenarnya tingkatnya sangat tinggi. Ya. Dan saat itu sebetulnya mereka mabok. Tetapi karena menjaga gengsi, maka menahan diri. Ya, jangan dikira itu ya hanya semprotan biasa gitu. Ya, itu dan itu belum seberapa itu. Bahkan saat ketika mereka berkeliling mengelilingi tawaf di Ka'bah, karena mereka meyakini secara akidah yang salah bahwa Tuhan yang menciptakan manusia saat itu disebut Allah. Ya. Tapi mereka tidak meyakini akan uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Yaitu yang wajib diibadahi hanya Allah, tidak perlu ada sebuah wasilah. Maka dibuatlah patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Bahkan patung-patung itu, Bapak sekalian, dari hasil impor yang terbaik. Ada impor dari negeri Yaman, ada impor dari negeri-negeri yang jauh, ya. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan ada kata Lata, Uzza, Manat. Ternyata itu adalah patungnya orang-orang yang saleh. Dan mereka yakin orang-orang saleh ini bisa mengabulkan, bahkan memiliki aura dan magnet untuk apa? Dikabulkannya apa yang dia minta. Naudzubillah min dzalik. Dan praktek itu sekarang juga masih terjadi gitu kan. Hanya saja kemudian dibungkus dengan nilai modern, ya, yang kemudian dikiaskan dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk yang lain. Jadi bukan hanya jenis patung saja, tetapi menjadi benda-benda yang disebut memiliki magic, benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, ya, yang bisa mendatangkan keberkahan. Ya, ada cincin, ada kalung, ada jimat, gitu ya. Bahkan semakin tua umur benda itu, ya, maka semakin mahal. Bukan hanya karena historisnya, bukan hanya karena value, nilai lamanya, tapi salah satunya mereka mengakui bahwa benda ini dimiliki oleh kekuatan yang sudah berumur lebih dari 3000 tahun masa yang lalu. Nah, kekuatan itulah sebetulnya ada nilai mistis. Artinya jin atau syaitan mengganggu dalam bentuk perbuatan tersebut. Jadi di abad jahiliyah modern sekarang ini juga, ya, tergabung sebagaimana di masa jahiliyah kuno, gitu ya. Jahiliyah, ya, secara bahasa itu artinya kebodohan. Dari kata jahala ya jahalu jihalah. Maknanya adalah bodoh. Ya. Lawan katanya ya al-ilmu. Berarti dia paham atau mengerti. Kalau dalam istilah ada ma'rifati syai', artinya kalau orang disebut jahiliyah secara istilah artinya ketiadaan pengetahuan tentang sesuatu. Jadi saat ketika seseorang tidak mengerti tentang sesuatu, secara bahasa itu ya disebut jahiliyah gitu kan. Namun biasanya kalau istilah jahiliyah ini dihubungkan dengan nilai agama. Karena orang-orang masa lalu pun, ya, bukan karena dia bodoh, tidak berteknologi, ya, bukan karena dia bodoh di dalam masalah tidak mengerti muamalah. Bahkan saat ketika dengan mata uang dinar, gitu ya, emas, gitu ya, bukan karena kebodohan, tapi mereka cerdas bahwa mata uang ini, ya, memiliki kapasitas dan ukuran yang sangat luar biasa. Gitu. Tapi sisi lain, jahiliyah ini, ya, terutama yang paling
luar biasa pada aspek nilai-nilai akidah, ya, syariah maupun karakter. Nah, ini lebih pada aspek karakter. Nah, ya Allah, ya. Nah, di sini dalam pengertian makna jahiliyah itu ada 3 di sini, ya. Yang pertama, kehampaan. Di 3 makna jahiliyah ini ada kehampaan jiwa dari ilmu pengetahuan. Hampa. Ya, kalau orang sudah hampa, nanti akan saya jelaskan, mudah-mudahan ini selesai, ya. Jiwanya hampa dari ilmu pengetahuan. Nah, hampa yang hakiki di sini ada 4 hal. Ini nanti yang akan Ustaz bahas, yang ini aja, nomor 1 ini. Ya. Yang ada di dalam Al-Qur'an secara tegas. Orang ini hampa, ya, terhadap ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan masalah akidah. Ini. Yang kedua hukum. Ya. Kemudian tabarruj. Ya. Bercampurnya, ya, perilaku-perilaku buruk, ya, dengan perilaku yang baik, bercampur menjadi satu. Tabarruj. Laki-laki dengan perempuan. Tidak menggunakan aurat. Ya, laki-laki atau perempuan yang tidak bahkan memperlihatkan aurat, ya, tidak menggunakan pakaian, memperlihatkan aurat. Sehingga terlihat, ya, tubuh-tubuhnya, ya. Kalaupun mereka menggunakan aurat, sampai Nabi mengatakan di akhir zaman itu nanti ada sekelompok orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini tabarruj. Ya. Dan kita harus mengakui, ya, bahwa sekelompok nanti di akhir zaman, kata Nabi, banyak orang yang berpakaian tetapi telanjang. Apa maksudnya gitu? Para ulama banyak menafsirkan, ya, berpakaian tetapi dianggap telanjang karena masih lekuk-lekuk tubuhnya itu masih membentuk. Makanya sekarang orang pakai jilbab, ya. Ketika lekuk tidak memenuhi persyaratan, lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan, itu bisa membuat rangsangan, ya. Atau dia berpakaian rapi tetapi karakternya tabarruj, masih berbuat dosa atau maksiat, pacaran. Coba lihat, pakai jilbab gitu, ya, berboncengan dengan bukan mahramnya, ya, dengan enaknya disoting oleh sebuah video gitu, ya, maka ini juga disebut tabarruj, ya. Atau yang keempat, fanatis jahiliyah. Nah, yang ini, yang nomor 1 ini nanti akan Ustaz jelaskan, ya, lebih rinci lagi. Kemudian yang kedua ada keyakinan yang salah, ya. Jahiliyah, makna jahiliyah itu adalah ada satu keyakinan yang keliru, error, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, ya, berkeyakinan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Ada ibu, ada bapak, ada anak, kan gitu, ya. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha meyakini berhala-berhala itu adalah, ya, wasilah untuk menyampaikan kepada dewa-dewa yang ada di langit. Itu keyakinan, tapi keyakinannya adalah salah dalam pandangan Quran dan Sunnah. Ini yang kedua, ya. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang diperbuat menyelisihi yang seharusnya dikerjakan, gitu kan, ya. Maksudnya apa, ya? Maksudnya menyelisihi apa yang harus dikerjakan, ya, kalau dalam Islam itu dia mengerjakan tapi menyelisihi dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah, ya. Tadi sudah disampaikan juga, ya. Sudah jelas salah itu dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah tidak punya anak. Dengan keyakinan qul huwallahu ahad, tapi mereka masih meyakini Allah punya anak. Dan sama
yang kelihatannya sederhana tapi fatal. Misalnya Allah tidak adil, gitu kan ya. Ketika seorang ibu melahirkan anak dan anak itu cacat, ya, anak itu buta matanya, ya, bisu, ya, tidak mendengar, maka pertama kali kadang kecemasan itu atau muncul zannul jahiliyahnya itu adalah ada kata kalimat tidak adil. Ya. Kenapa? Karena ada pembanding. Adik saya, kakak saya, seluruh keluarga saya anaknya bagus-bagus, lucu-lucu, sempurna semua. Kenapa giliran saya anaknya buta? Ya. Salah apa saya gitu? Ya. Maka kemudian yang tumbuh kecemasan itu yang berlebih, nekat si ibu itu, dibuanglah anak itu. Karena apa? Rasa malu, nggak terima, ya, dengan anaknya buta, dengan anaknya idiot itu, yang seolah-olah Allah memang tidak adil. Padahal, Bapak sekalian, saat ketika kita melihat sesuatu yang dianggap lemah oleh kita atau kecil oleh kita, tapi kita tidak bisa tahu bahwa nilai keadilan itu justru sangat besar ada di situ. Kapan? Ketika Allah turunkan ibarah, fakta, atau ujian kepada kita. Misalnya Bapak lagi tiduran di pohon, ya, beringin yang gede. Kadang muncul dalam batin ini, pohonnya gede gitu ya, buahnya kok kecil, aneh gitu kan. Secara logika harusnya pohonnya gede ya buahnya juga gede gitu. Tiba-tiba kemudian teplok, jatuhin di kepala kita gitu. Ya, buah yang kecil itu jatuh ke kepala kita, ada 5, pluk pluk pluk. Langsung dalam batin kita, alhamdulillah ya Allah. Kalau gede ya, pohonnya udah mati dah kayaknya. Apalagi segede pohon duren gitu, buah duren jatuh gitu. Disitulah biasanya orang akan menemukan sebuah nilai keadilan Allah, ya, nilai value yang Allah berikan apabila fakta itu, ya, jatuh pada diri kita gitu. Ya, subhanallah itu. Coba kalau seandainya yang jatuh itu pohon ini besar, ya, kemudian buahnya juga gede, saat itu jatuh menjatuhi kita, apa jadinya kita? Masya Allah, Allah itu adil. Gitu kan? Nah, ketika anak itu buta, ya, ibu itu membuangnya karena menganggapnya apa? Allah tidak adil, sudah melakukan yang namanya zannal jahiliyah, dan merasa dirinya itu setelah membuangnya bangga, ya, karena sudah tidak ada beban prestis, gitu ya, beban cemoohan itu. Apalagi kalau anaknya idiot, malu rasanya kalau digendong gitu ya, karena anaknya idiot, ya, dibawa gitu, karena dianggap sampah. Sampai seorang ibu mengatakan, saya pernah membaca sebuah buku itu, anak saya lahir idiot, ini sampah, bilang, bikin beban saja. Terjadi hal itu, maka Allah ambil hikmah kepada mereka. Allah kasih pelajaran. Ketika anak itu di tangan seorang ustadz, ketika dia sudah dibuang, ditemukan oleh seorang ustadz, cekel sama ustadz, dipegang oleh orang yang bijak, dipegang oleh orang yang berilmu, maka kemudian direkayasa si anak tersebut. Bagaimana cara rekayasanya? Boleh anak ini buta, ya, tetapi dibalik itu Allah memberikan kelebihan. Ternyata apa? Daya memori si anak tersebut sangat luar biasa. Sampai kemudian si anak itu dilatih menjadi penghafal Quran. Setiap hari didengarkan ayat-ayat Allah. Setiap hari dia latih bacaan-bacaan Quran. Tidak hanya bacaan ayat-ayatnya, kefasihannya, ketepatan membaca makhrajnya, gitu ya, bahkan perenungan isinya, itu ya, dia tuangkan kepada si anak tersebut. Subhanallah,
Akhirnya Allah jadikan anak itu value-nya apa? Luar biasa. Nilainya mahal. Sama-sama anak, ya. Tapi saat ketika sudah direkayasa, ya, oleh orang yang berilmu, oleh orang yang hikmah, yang bijaksana, berubah. Ketika tidak bisa direkayasa oleh orang yang putus asa, gitu. Sama-sama anak, tapi nilainya berubah menjadi satu bervalue, ya, satu tidak bernilai. Sama seperti uang gitu ya, kertas, ya. Sama-sama kertas gitu ya. Tapi saat ketika sudah diubah nilainya, yang satu kertas koran, yang satu kertas Al-Quran, sudah berubah. Kemuliaannya kita menjadikan kertas Al-Quran yang kita baca itu sangat mulia. Kita akhirnya menghormati, ya. Akhirnya kita mentakzim, mengagungkan. Bahkan kita yakin ini akan menjadi sebuah, ya, pedoman yang menyelamatkan kita. Diubah lagi kemudian kertasnya itu menjadi uang. Apa yang terjadi? Nilainya tambah besar. Ya, akhirnya kita bisa hidup dengan uang itu, dengan jual beli, dengan muamalah, ya, bisa membeli sesuatu, ya. Itu ya. Makanya kita saat ketika melakukan zonnul jahiliyah, ya, karena keterbatasan pikiran kita dan jauhnya nilai hidayah yang Allah turunkan kepada kita. Hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Seolah-olah ayat ini mengatakan, ya, jangan sekali-kali kita melakukan zonnal jahiliyah dalam keadaan apapun. Hendaknya kita menjadi orang yang at-taslim wa tawakal. Ketika kita menerima sebuah keputusan dari Allah, qada dan qadarnya, ya, maka kita harus mempunyai sikap at-taslim wa tawakal. Pasrah dan bertawakal secara total pada Allah, karena bukan kita yang mengatur. Ketika anak lahir buta itu bukan karena keinginan kita, tapi semuanya itu innal amra kullahu lillah. Segala sesuatu urusan itu ada di tangan Allah. Kita hanya sebuah mekanismenya, kita hanya usaha ikhtiar dengan benar, ikhtiar dengan bagaimana ikhtiar itu tidak menyalahi aturan, dan ikhtiar dengan cara yang diikuti dengan aspek nilai-nilai doa. Ya, kebenaran di situ ya. Aspeknya adalah nilai kebenaran. Oke, kita lihat contoh. Dulu Rasulullah bersama Abu Bakar. Ketika beliau berhijrah, ya. Nah, ini pas kebetulan tahun baru Hijriah, ya. Berhijrah karena perintah Allah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu bukan karena kehendak Rasulullah, tapi perintah Allah. Berangkat Rasulullah, hijrahlah. Karena apa? Allah lebih tahu. Ya, ketika nanti Rasulullah dengan para sahabatnya berada di Madinah, mengatur strateginya itu lebih mantap, konsolidasinya lebih kuat. Karena saat ketika hampir lebih 10 tahun lebih di kota Mekah, seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, apalagi mereka yang lemah, ya, dianiaya, ya, disakiti, ya. Tentunya dari sisi kemanusiaan, ya, Allah melihat keadaan seperti itu, tidak dibiarkan Allah berangkat hijrah. Ya. Nah, saat Rasulullah terakhir, jadi Rasulullah memberangkatkan dulu. Sebab saat ketika Rasulullah memerintahkan hijrah kepada sahabatnya, itu ada tahapan. Ya. Tahapan awal saat ketika Rasulullah menyuruh untuk berhijrah ke negeri yang lebih jauh, ya, sebelum ke Madinah, ya, itu sudah pernah terjadi. Sampai kemudian di tahap yang terakhir Rasulullah menyuruh ke Madinah, kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar itu adalah terakhir. Semua umat ini diperintah dulu, diselamatkan dulu. Dan menarik nih, ya, ada satu hal yang menarik. Saat ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Gua Sur itu gua yang sangat kecil. Saya waktu umrah itu coba dengan teman-teman itu, yuk kita berangkat ke Gua Sur, ya, berangkat sore, ya.
nyampe di bawah gunung sebelum naik ke atas itu sudah hampir menjelang waktu maghrib. Kita berangkat. Jadi malam berangkatnya itu, Pak. Karena apa? Nanti nyampe sana itu pagi. Teringat dulu waktu masa muda ya, masa usia SMA. Berangkat naik ke Gunung Cermai, ya kita berangkatnya malam. Ya, habis maghrib, kita habis sholat maghrib dan isya di tidak salah cara logika. Tapi logika dikalahkan oleh ijaz. Makanya dalam riwayat Ibnu Hisham, ya, Rasulullah mempunyai mukjizat yang sederhana, yang salah satunya Allah jadikan 2 burung di situ, ya, bersama dengan serangga bisa mengalahkan analisa kehebatan mereka, strategi mereka. Padahal pencari jejak saat itu sudah mengatakan Muhammad ada di dalam, saya yakin itu. Diciumnya dengan hidung oleh mereka, ya, seorang pencari jejak itu dia canggih sekali dan diketahui oleh pencari jejak itu bahwa di sini itu, karena terakhir itu di sini dan masih mencium, ya. Jadi apa kalau sekarang itu anjing heldernya gitu. Anjing heldernya itu, ya, pelacaknya itu sudah masih mencium, tetapi dikalahkan oleh logika yang sederhana saat itu. Nah, saat ketika terjadi dialog, ya, mereka berdialog, Abu Bakar mendengar. Bergetarlah hatinya Abu Bakar. Ketakutan dan kecemasan yang sangat hebat. Ya. Di samping itu juga Abu Bakar diujilah Allah dengan digigit oleh ular. Maka saat itu Rasulullah hanya mengatakan innallaha ma'ana. Coba perhatikan kalimat innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kamu jangan takut. La takhaf ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sekali saja Rasulullah tidak berulang-ulang. Mungkin kalau kita sabar, innallaha ma'ana, sabar, berulang-ulang gitu kan, untuk meyakinkan gitu. Rasulullah hanya sekali saja mengucapkan itu. Nah, dalam pandangan keyakinan akidah yang lurus, yang sahih, ya, kalimat itu yang disebut dengan apa? Al-husnuzan, berhusnuzan kepada Allah dengan begitu sangat tinggi. Nilainya adalah sangat tinggi. Kualitasnya adalah sangat luar biasa. So, husnuzannya Rasulullah, ya, memberi pembelajaran kepada Abu Bakar dengan husnuzan yang sangat tinggi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenang, ya. Dan saat itu kemudian mereka berhamburan pergi, tidak ada bekas sedikit pun, semakin membuat tenang. Dan akhirnya Abu Bakar mengatakan, sungguh Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ya Muhammad. Berbalik setelah itu. Jadi Rasulullah hanya mengatakan innallaha ma'ana. Nah, sekarang menjadi logika orang sekarang juga, itu kan mukjizat, ijaznya Rasul gitu kan. Pantas saja karena itu ijaznya Rasul. Ya, kalau sudah Allah berikan ijazah Rasul, karena Allah tidak akan ridha Rasulnya disentuh oleh kejahatan mereka. Maka Allah turunkan juga, ya, adanya karomah atau pertolongan lain yang diberikan bukan kepada seorang Rasul, kepada sahabat. Nah, misalnya contoh ketika Utsman bin Affan sebagai khalifah, terjadi kecemasan yang sangat hebat saat itu rakyatnya. Karena apa? Terjadi paceklik, ya, pohon korma yang sudah hampir panen seluruh yang ada di Jazirah Arab saat itu, ya, di Mekah, di Madinah, ya, di Hijaz itu, ya, tumbang, hancur, busuk karena akibat serangan orang. Subhanallah. Sekali Khalifah Utsman bin Affan
juga punya rasa cemas. Bentuk cemasnya apa? Akan terjadi yang namanya kemiskinan. Nilai produktivitas turun. Ya. Bisnis saat itu juga menjadi hancur. Ya. Takut kemudian kelaparan. Rakyatnya tidak bisa memiliki nilai daya beli lagi karena barangnya hancur. Busuk semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak sekalian, Khalifah Utsman sebagai seorang pemimpin saat itu dia langsung mengambil tindakan yang ditentang oleh seluruh ajudan dan yang ada kolega di sekitarnya. Apa? Dibelinya kurma-kurma busuk itu oleh Khalifah Utsman dengan harga yang normal yang sama dengan kurma yang terbaik. Katakan misalnya kurma yang terbaik itu 10 real 1 kilonya misalnya. Nah, kurma busuk itu dibeli juga oleh Khalifah Utsman dengan harga yang sama, yaitu 10 real. Ditentang. Buat apa membeli kurma busuk yang 10 real gitu? Beli saja itu 1 real. Ketika dibeli 1 real pun petani mesti mau gitu kan. Tapi jawaban Utsman apa? Jangan. Kita harus berlaku adil kepada rakyat. Subhanallah. Dan ada satu kata yang disampaikan oleh Utsman kepada ajudan-ajudannya. Berprasangka baiklah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seperti ini. Subhanallah, dibeli semuanya. Setelah dibeli akhirnya taruh di mana? Di gudang. Nah, setelah di gudang mau diapain? Ya udah dibiarkan saja. Selesai kurma-kurma busuk itu masuk ke gudang, datanglah utusan dari Yaman. Datang utusan Yaman itu. Bertanya kepada khalifah. Pas kebetulan ketemu dengan Khalifah Utsman. Ya. Saya kesini jauh dari Yaman. Kita tahu Yaman itu negara yang pertama kali dulu yang ingin menghancurkan kota Mekah. Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Abraha. Nah, saat ketika datang kepada Khalifah Utsman, yang ditanya apa? Wahai Khalifah, saya minta tolong, saya merengek, bisa enggak mengusahakan atau mencarikan kurma-kurma busuk? Apa dalam pikiran Khalifah Utsman? Subhanallah, ajib. Saat ketika kita sedang ditimpa dengan orang yang sangat hebat dengan kurma-kurma busuk yang menghancurkan masyarakatnya saat itu, kemudian saya beli, ada orang yang sedang mencari gitu. Pas nggak kalau gitu? Pas sekali kan gitu. Ya. Ada kata Utsman. Kalau kamu mau ambil saja di gudang, buka, silakan ambil di gudang. Dibukanya gudang, kalau sekarang kita bulong, ya. Dibuka gudang itu, brung, udah baunya udah masya Allah, udah busuk sekali itu. Karena dimakan oleh orang busuk. Orang tersebut langsung sujud syukur dan langsung saya mau pulang hari ini juga. Saya sampaikan kepada raja, ternyata ada kurma busuk. Nanti dulu kata Utsman. Kamu mau langsung pulang saja. Sebetulnya untuk apa kurma busuk kamu itu mau dibawa ke sana? Rakyat kami sedang kena penyakit buduk, penyakit gatal. Termasuk raja. Ya. Merata itu semuanya. Nah, coba perhatikan. Satu sisi, Khalifah Utsman rakyatnya sedang mengalami paceklik, bisa mengalami kelaparan. Satu sisi, di negara lain sedang kena penyakit, gatal, penyakit buduk. Yang saat itu raja bermimpi. Satu-satunya obat itu hanya kurma busuk. Mimpinya raja itu kurma busuk. Dia mencari kemana-mana nggak ketemu.
2 jam, 3 jam, karena butuh waktu sehari 2 hari. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Tetapi si ibu itu tetap apa? Berhusnuzon kepada Allah. Bentuknya apa husnuzonnya? Doa terus dia. Dengan usaha yang dia kerjakan, dia tempeli, ya, di ragi-ragi, di tempe itu ragi, kemudian dia tutup, sambil kemudian dia berdoa, ya Allah, ya, kalau seandainya besok nggak matang, ya, saya harus makan apa? Dia merengek meminta kepada Allah, ya Allah, minta mujizat turun. 2 jam kalau boleh. Nanti saya buka lagi jam 4, mudah-mudahan sudah matang, sudah beres, bisa saya jual. Dibuka lagi jam 4, apa yang terjadi? Ya nggak matang juga. Berdoa lagi dia, ya Allah, beri waktu kepada saya. Jam 6 dibuka. Saya yakin kau akan memberi solusi yang terbaik. Ya. Dengan mematangkan ala kadarnya yang sudah kami siapkan. Setelah sholat subuh jam 6 dibuka lagi, ya nggak matang juga. Sampai Allah nggak mematangkan. Akhirnya sambil lusuh, sambil tak berdaya, dia buka lapak itu. Ya, ya, dibukanya lapak itu, disiapkannya, ya, di meja. Ya. Padahal belum ada barangnya, gitu. Sudah melihat teman-temannya, ya Allah, mereka sudah laku, mereka sudah ada yang membeli. Ya. Dia hanya menyaksikan. Tetapi ada kalimat yang selalu terucap oleh ibu itu. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan saya hari ini tidak makan. Aku yakin Allah akan memberikan saya pertolongan. Betul. Jam 7 tiba-tiba datang seseorang gitu kan. Nanyain kepada ibu itu, Bu, saya udah keliling kemana-mana, nyari tempe yang belum matang ada enggak ya? Subhanallah. Subhanallah. Apa yang terjadi dalam pikiran si ibu itu? Kecemasan yang saat itu muncul, keputusasaan yang saat itu tidak bisa lagi, mungkin tidak dapat keuntungan, tidak bisa memberi makan saat itu kepada anaknya. Maka si ibu itu berharap besar. Ya. Dia menjawab, ya coba nanti saya cari. Dia tidak memastikan. Dia mengatakan, oh ada, enggak. Dia mengatakan bahwa insya Allah, coba saya carikan sebentar saja. Bapak tunggu di sini sebentar saja. Saya tak carikan. Siapa tahu ada, gitu kan. Akhirnya dia pulang segera lihat di rumah. Sebelum masuk sudah berada di pintu itu. Apa yang terjadi? Berubah doanya. Ya Allah, jangan kau matangkan dulu. Ya, tempe yang sudah saya ragikan. Minta ya Allah, ngemis lagi di hadapan Allah. Engkau maha segala-galanya, di tanganmu lah, ya, segala sesuatu itu ya Allah. Terjadi kemuliaan-kemuliaan hanya di tanganmu itu ya Allah. Sambil gemeter, gedeg-gedeg gitu, dibukanya, ternyata masih menteh. Alhamdulillah. Harapan yang sangat besar gitu. Dia tidak berani memastikan ada, itu enggak. Karena dia sudah berdoa, jangan-jangan ketika nanti saya buka matang enggak jadi dah. Langsung setelah itu, setelah pastikan dia dibuka masih menteh, maka langsung bilang kepada orang tersebut, silakan Pak, Bapak mau mengambil berapa? Saya adanya sekian. Udah saya beli semuanya. Yang harusnya dibeli harganya murah, ya, 1 batang itu katakanlah 3.000 atau 6.000, nggak tahu. Bapak itu udah saya beli sekian. Ya, saya beli 1.200.000. Udah selesai. Tambah kaget lagi kan ibu itu. Keuntungan saya itu sehari paling hanya 50.000. Sekarang saya dapat keuntungan 1.200.000. Ya, kelebihan gitu. Ya. Tapi karena orangnya sama-sama mengerti gitu ya, paham dan bahkan butuh. Saya butuh karena saya bawa ya ke Jerman, anak saya di Jerman. Anak saya butuh ini. Kalau saya matang kemudian saya bawa udah nggak enak, justru dalam kondisi yang belum matang. Nanti setelah sampai sana baru matang gitu. Logika main begitu. Semua logika main, ya. Tetapi karena zonnya adalah zon yang husn, ya, yang husnul, ya, yang mulia, tidak akan Allah biarkan peristiwa tersebut. Satu lagi, ada seorang bapak, ya,
yang pangkat kedudukannya itu hanya sebagai pesuruh. Ya, pesuruh. Istrinya ya, itu penjual serabi. Tahu serabi, Pak ya? Dibolak-balik sekarang, wah orang seneng. Berapa sih keuntungannya begitu? Dia punya cita-cita, ya Allah, saya juga pengen seperti mereka bisa berangkat haji. Ya. Maka si bapak dan ibu itu rajin sekali mendengarkan setiap ada pelajaran fikih ilmu haji, dia dengarkan. Ya, dia dengarkan. Dan saat ketika mendengarkan, si ustadz itu mengatakan di ending ya, materi itu mau ditutup, kalau bapak-bapak ibu-ibu mau berangkat haji, nabung. Kira-kira logis nggak itu? Ya logis, kan harus nabung. Berapapun yang kalian miliki uang itu, niatkanlah kamu tabungkan untuk ibadah haji. Logis. Bahkan si ustadz itu mengatakan, kalau kamu nabung, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerna matang-matang, mentah-mentah oleh si ibu dan bapak tadi. Yakin dah, saya nabung pasti Allah akan tambahin. Akhirnya ya dia kerjakan, nabung. Ya. Dia tabung, bikin tabungan 2, punya ibu dan bapak. Dia tabung ya, sehari, seminggu, sebulan. Setelah 1 tahun ya dibuka, dapat berapa? 500.000. Yang satu 250.000, yang satu 250.000. Jadi digabung jadi 500.000. Sambil saat ketika dia menabung meminta kepada Allah, aku yakin ya Allah Engkau akan tambahkan. Aku yakin Engkau akan ikut menyelengi uang ini. Setahun dapat 500.000, padahal ya untuk membayar ongkos haji saat itu 20 juta. Logikanya gimana? Ya nggak mungkin. Ya. Allah akan memberikan intervensi, kata ustadznya itu. Allah akan memberikan intervensi. Dia akhirnya coba lagi, nabung lagi. Yakin 2 tahun saya bisa selesai. Setelah dia nabung lagi 2 tahun, buka lagi. Satu tabungan dapat berapa? 3 juta. Yang satu 3 juta, jadi 6 juta digabung. Masih kurang berapa? Banyak sekali kan? Tapi si ibu dan bapak itu tidak putus asa. Kalaupun nanti Allah akan mengintervensinya selama 10 tahun, selama 20 tahun, yang penting saya ingin berangkat. Si bapak dan ibu itu sudah keyakinan yang sangat hebat. Itu namanya husnuzan billah, berhusnuzan kepada Allah. Belum 3 tahun, baru 2 tahun setengah, tapi ada usaha. Tiba-tiba rumahnya ada yang gedok, dok. Assalamualaikum, bapak ibu, ya ketemu, ya. Saya mau tanya, maaf, itu kebun yang di samping punya bapak yang ukuran 4x4, ya 4 meter, itu punya siapa ya? Punya saya. Betul, punya bapak? Iya. Bagaimana kalau saya sewa, Pak? Sewa untuk apa? Saya sewa ya 10 tahun ya 60 juta. Kalau bapak sewakan ke saya 20 tahun, saya kasih 200 juta. Kelenger langsung ibu bapaknya gitu. Ya, dengar harapan yang besar untuk dapat uang itu ya, langsung udahlah 20 tahun aja Pak, silakan disewa Pak. Dapat 200 juta. Berani merekayasa sesuatu yang buruk itu seolah-olah bukan buruk, ya kan? Seperti tadi saya sampaikan, itu baik menurut mereka, sebaiknya, tapi bukan sebenarnya. Sebaiknya kamu pakai ini, nanti kamu akan sembuh. Sebaiknya kamu pakai, orang pakai sebaiknya, tapi kenapa dia tidak mengatakan sebenarnya? Karena itu enggak benar, itu baik saja, itu. Masya Allah, ya itu jebakan. Ya kalau kita yang sudah punya akidah yang lurus, ya kita berhati-hati, ya Allah. Ya, saya tidak mau seperti itu. Saya takut. Masih ada jalan yang mulia, ya, yang harus dicari dengan cara yang lebih halal, ya, lebih mulia.
Makanya Al-Quran dan Sunnah Islam mengajarkan ada qanaah, hidup kesederhanaan, ya, tidak hubud dunia gitu ya. Ya, kalau sudah mengejar seperti itu, akidah lemah, ya, kemudian keyakinan juga lemah, nah berarti suudzon kepada Allah sangat hebat. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai terjadi seperti itu, Pak ya. Jadi kita tetap istiqomah bahwa itu bagian dari berubah bentuk kesyirikan modern yang dikemas, direkayasa dengan cara-cara modern, gitu ya. Nah, bahkan mau beli di Shopee sudah ada, gitu kan. Bahkan harganya apa? Bersaing, Pak. Yang tadinya 500.000, ya, koin tersebut ada yang menjualnya 150.000. Bahkan ada lagi yang menjualnya lebih murah lagi, gitu. Caspleng katanya dengan harga 50.000, dijamin, ya, sebagaimana yang harga 500.000. Masya Allah. Kalau sudah masuk ke industri, ya modern seperti itu, apapun bentuk, ya, termasuk dalam kesyirikan, ya bisa dijadikan sebagai alat, ya, untuk diperjualbelikan. Ya. Nah inilah yang disebut dengan jahiliyah modern. Ya, kita harus berhati-hati menghadapi ini semuanya. Oke, masih ada yang lain? Cukup? Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau tanya Ustaz, apalagi di bulan Agustus akhir datang, itu kebanyakan orang-orang umpamanya punya dari panitia saat itu, umpamanya kalau lomba itu terus bayar gimana itu Ustaz? Udah pernah saya alami itu ya, dapat kaos, dapat makanan, dapat apa itu, tapi bayar, tapi hadiahnya segini gitu. Itu termasuk golongan syirik apa dasar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak sekalian, ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa segala permainan itu melalaikan, kata Nabi. Ya, hati-hatilah Rasulullah terhadap permainan, ya, bisa melalaikan. Jadi semua permainan itu bisa melalaikan. Tapi ada permainan yang di dalamnya itu nilai ibadah. Ya, ketika memang niat dan tujuannya dalam rangka untuk beribadah. Seperti Rasul menyebutkan ada bermain kuda, ya, bergulat kata Nabi, ya, berlari, berenang, ya. Jadi awalnya itu ada satu larangan saat ketika bermuamalah yang bisa membuat kelalaian. Jadi apa saja itu bisa melalaikan. Apalagi di sekarang, ya, di Indonesia itu unik, ya. Ada untuk menghadapi kemenangan, ya, kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan negara kita ini, saking gembiranya maka muncullah berbagai macam lomba-lomba, berbagai macam, ya, acara-acara. Pada dasarnya itu mau mubah saja sebetulnya awalnya. Tapi saat ketika kemudian berlebihan, ya, ghulu, ya, berlebihan. Nah, berlebihan ini, ghulu ini sampai pada tingkat, ya, membuang-buang uang, gitu ya. Kemudian, ya, bercampur, ya, antara, ya, doa-doa yang saat itu berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas, gitu ya. Bahkan melakukan hal-hal yang dianggap bid'ah baru misalnya. Karena dibiarkan maka dianggap nggak apa-apa, paling hanya setahun sekali. Nah, itu. Padahal negara-negara lain nggak ada seperti itu, Pak. Negara Korea, negara Jepang, ketika mereka merayakan kemenangannya itu cukup hanya dengan menghormati jasa mereka sudah selesai. Tidak sampai seperti Indonesia itu. Jadi unik di Indonesia itu, ya. Pada dasarnya seperti itu nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi saat ketika sudah mencapai kelalaian, berlebihan, ketika dibandingkan misalnya untuk ada manfaat lain, cara untuk mempertahankan, memuliakan sebuah kemerdekaan itu, ya, nilai manfaat. Pernah Habibie yang menyampaikan, saya nggak setuju itu. Saya paling setuju, ya, kata beliau, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu bagaimana generasinya dari mulai generasi SD,
TK, SD, SMP itu. Mereka itu diberikan ya ilmu untuk menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, baik pintar agama maupun pintar ilmu, daripada dibuang-buang menghambur-hamburkan. Atau dan kata lain ya apa? Mensedekahkan masa mudanya itu adalah untuk mengabdi kepada kebaikan. Jadi itu pembanding orang-orang yang berilmu gitu. Ya pasti juga dibantah, cuma hanya setahun sekali gitu. Ada 1 tahun sekali membuang-buang uang, setahun sekali ya. Sekali membuang uang kalau dikumpulkan itu sudah berapa triliun, sudah berapa miliar. Kalau uang itu dikumpulkan gitu ya, misalnya untuk menyekolahkan anak-anak yatim, coba ya, untuk menyekolahkan anak-anak miskin gitu. Jadi ada pembanding gitu. Ya, ada pembandingnya. Nah, disinilah makanya kita perlu ada satu kecerdasan yang dimana kalau kita bagi orang-orang yang intelektualnya bagus, dia tidak pandang bulu siapapun orangnya, dia sikat. Apakah dia miskin, apakah dia punya, enggak pandang bulu. Naudzubillah. Karena tipe seperti itu tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada aspek nilai jahiliyah modern yang ada pada mereka. Gitu Pak ya. Jadi kita jangan terjebak. Bisa jadi kalau kita mengikuti pandangan Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, kita harus banyak bertobat. Ya, meminta ampun kepada Allah, gitu kan. Ya, bahkan yang lebih ngeri lagi, gitu kan ya. Ya tadi, ya. Permainan-permainan itu sudah tabarruj. Masa ibu-ibu naik pinang udah kelihatan kolornya, kemudian diketawain, yang penting kan happy, Pak. Naudzubillah min dzalik. Main bola, bapak-bapaknya dibikin banci-bancian gitu. Yang penting happy, Pak. Happy mah happy, tapi bukan seperti itu caranya. Ya, tetap nilai-nilai etika kebenaran, ya. Islam itu harus kita jadikan sebagai sarana untuk apa? Bersyukur kepada Allah, bukan kemudian menjadi kufur. Gitu ya? Oke. Saya kira itu barangkali ya, karena waktu sudah habis ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini untuk mengingatkan kita kembali ya, agar kita senantiasa ya terus tidak pernah berhenti untuk belajar memahami ajaran Islam yang masih banyak sekali yang perlu kita hayati, yang perlu kita kaji. Ya. Dan ketika kita bertemu berhadapan seperti itu dan muncul ini sebagai pengingat, oh Masya Allah, ternyata kita pernah melakukan suudzon kepada Allah ya. Apalagi suudzon kepada manusia, wah itu belum diceritakan, ini baru suudzon kepada Allah ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya yang sering ngaji ya, akan terjaga ya, akan terjaga akidah kita, akhlak kita untuk tetap menjadi seorang muslim yang istiqamah untuk pada aspek nilai akidah yang lurus ya, akhlak yang mulia ya, dan tidak mudah terjebak oleh kehidupan jahiliyah modern yang sekarang ini Masya Allah ya, hampir susah untuk dibedakan dengan jahiliyah kuno masa lalu ya. Baik Bapak sekalian, mari kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi asma'ikal a'zam wa bi kalimatid tamman taj'alana min ibadikas salihin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal muslimina kaffah. Allahumma la tada' lana hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa 'afaitah wa la hajatan min hawajid dunya lak radan wa lana salahan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.